Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu mikropaleontologi dan biostratigrafi yang dilakukan di Sungai Cipamingkis, Kabupaten Bogor. Nah, mikropaleontologi ini merupakan cabang ilmu geologi yang mempelajari fosil berukuran sangat kecil. Salah satunya adalah fosil foraminifera. Nah, fosil ini memiliki peran yang sangat penting karena dapat digunakan untuk menentukan umur relatif batuan serta lingkungan pengendapan yang terjadi pada masa lalu. Melalui penelitian ini, kami ingin mengetahui umur batuan, lingkungan pengentapan, serta sejarah dari formasi jatiluhur berdasarkan analisis foraminifera yang ditemukan. Penelitian ini dilakukan di Sungai Cipamingkis yang berada di Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Daerah tersebut termasuk ke dalam cekungan Bogor yang tersusun atas batuan formasi jatiluhur yang berumur Miosen. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki singkapan yang cukup baik dan kelimpahan forum yang banyak sehingga cocok dilakukan untuk penelitian mikropaleontologi. Dan secara regional, zonasi tersebut termasuk ke dalam wilayah cekungan Bogor yang dimana terbentuk akibat proses sedimentasi laut dan proses tektonik yang terjadi sejak zaman tersier. Metode ini diawali dengan menggunakan pengukuran Jacob-Stokes untuk mengetahui perubahan litologinya dan urutan lapisan batuannya di lapangan. Selanjutnya dilakukan pengambilan sampel batuan ini yang mengandung mikrofosil, dan sampel tersebut diambil kemudian dicuci, disaring, dan dilakukan picking fosil sebelum diidentifikasi menggunakan mikroskop. Selanjutnya, hasil pengamatan menunjukkan bahwa litologi didominasi batu lempung dan yang berlapisi batu gamping karbonatan. Di sini menunjukkan bahwa adanya variasi lingkungan pengendapan selama proses pembentukan formasi latinuhut. Di sini saya, Krismas, akan melanjutkan untuk interpretasi distribusi foraminifera dan juga umur lingkungannya. Berdasarkan hasil identifikasi, ditemukan berbagai jenis foraminifera plantonik, seperti Globigerina bluides, Globulatalia diffundens, juga Oburlina universa. Lalu ada foraminifera bentoniknya, seperti Myogypsina globulina, Lepidocyclina multida, dan juga Oporculina sp. Di mana persebaran fosil ini relatif merata pada setiap STA yang diekstrak untuk menginterpretasikan bahwa kondisi lingkungan bawah laut yang dalam saat pengendapan memiliki energi relatif stabil, dan berdasarkan zona biostratigrafinya diperkirakan umur dari batuan ini dari Miosen awal hingga akhir Miosen tengah. Baik, di sini saya akan menjelaskan lingkungan pengendapan. Berdasarkan asosiasi foraminifera yang ditemukan pada lapisan STA1 dan STA2, diinterpretasikan terendapkan pada lingkungan neritik luar hingga batial atas. Zona neritik luar merupakan bagian laut dangkal yang berada di tepi paparan benua dengan kedalaman 100 sampai dengan 200 meter. Sedangkan batial atas berada pada lereng benua dengan kedalaman sekitar 200 sampai 600 meter. Interpretasi ini didukung oleh kehadiran foraminifera plantonik seperti Globigerina buluides. Dan pada lapisan STA3 dan STA4 diinterpretasikan terendapkan pada lingkungan neritik tengah hingga neritik dalam, yaitu perairan laut dangkal dengan kedalaman sekitar 20-200 meter. Interpretasi ini didukung oleh melimpahnya foraminifera bentonik seperti Lepidocellina. Oke, next. Sejarah pengendapan. Daerah Sungai Cipamingkis ini memiliki sejarah pengendapan yang erat kaitannya dengan aktivitas vulkanik dan proses fluvial di zona peralihan antara pegunungan vulkanik dan dataran rendah di sekitarnya. Pada awalnya wilayah ini didominasi oleh endapan vulkanik hasil letusan gunung api pada kala kuarter berupa bereaksi tuf dan lava, dan yang membentuk dasar batuan di daerah hulu. Pada masa Holosen terbentuk dataran banjir dengan endapan yang lebih halus seperti pasir, lanau, dan lampung, yang mencerminkan lingkungan pengendapan sungai yang lebih stabil. Selain faktor alam, di daerah ini terjadi aktivitas tektonik seperti pergerakan sesar di zona Bogor. Oke, next. Kesimpulan dan sarannya dari PPT ini dapat kita ambil yaitu formasi jatiluhur di Sungai Cipamingkis ini terbentuk pada lingkungan laut dangkal atau zona neretik yang mengalami proses pendangkalan terhadap bertahap dari neritik dalam hingga neritik dangkal. Kehadiran foraminifera bentonik seperti Epidium, Cibicides, Rotalia, dan Amphistegina menunjukkan perkembangan platform karbonat pada kondisi perairan tropis oligotrofik.
Dan litologinya yaitu seperti batu lempung dan batu pasir berlapis mencerminkan variasi energi pengendapan yang dipengaruhi oleh regresi laut. Oke, next. Ini referensi dari kami, yaitu bisa dilihat dari sini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.